buru-buru menasionalisasi sisa-sisa perusahaan Belanda yang masih ada, dibantu kalangan buruh. Buruh saat itu bahkan siap berperang, membantu Soekarno jika memang diperlukan. Setelah John F. Kennedy meninggal, kebijakan Amerika Serikat banyak yang berubah terhadap Indonesia. Amerika Serikat kembali menggunakan politik kekerasan untuk membasmi komunisme di seluruh dunia, termasuk membasmi PKI di Indonesia. Salah satu pejabat Freeport yang mendukung politik kekerasan anti-komunisme Amerika Serikat adalah Augustus C. Long. Dia juga tercatat aktif di Presbyterian Hospital, di mana menurut Lisa Pease, seorang penulis buku sejarah kematian John F. Kennedy, mengatakan bahwa Presbyterian Hospital adalah markas non-formal bagi CIA. Dari hasil pelacakan Lisa Pease, Augustus C. Long kemudian bergabung dengan perusahaan kapitalis milik Rockefeller dan CIA. Melalui CIA, mereka berkonspirasi untuk menggulingkan Soekarno dan membasmi PKI di Indonesia. Bagaimana caranya? Masih dari hasil pelacakan Lisa Pease, Amerika Serikat kemudian membeli beberapa pejabat militer Indonesia. Pejabat militer belian ini kemudian mereka sebut sebagai Our Local Army Friends. Mereka terdiri dari tentara berpangkat jenderal ke bawah dan beberapa jenderal dengan deretan bintang di pundaknya. Selain bekerja sama dengan elit militer, CIA juga bekerja sama dengan beberapa elit pejabat politik di Indonesia. Tujuan besar mereka adalah menggulingkan Soekarno dan memusnahkan PKI agar perusahaan-perusahaan elit kapitalis dunia bisa bebas masuk ke Indonesia. Siapakah elit-elit pejabat yang berkonspirasi untuk melengsarkan Soekarno dan menumpas PKI itu? Berdasarkan ulasan dalam buku Freeport, fakta-fakta yang disembunyikan, Augustus C. Long ternyata menjalin hubungan dekat dengan Julius Tahia. Dari Julius Tahia inilah Augustus C. Long diperkenalkan kepada Ibnu Sutowo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan. Atas jasanya, Julius Tahia pun mendapatkan kehormatan dari Freeport dan salah satu perusahaan Rockefeller di Indonesia, PT Caltex. Julius Tahia juga diangkat sebagai pejabat tinggi di Freeport. Melalui Ibnu Sutowo, Soeharto, dan Julius Tahia inilah agenda penghancuran PKI dan penggulingan Soekarno dijalankan. Dan biaya untuk proyek konspirasi penggulingan Soekarno ini dialirkan oleh CIA dan Freeport ke Julius Tahia dan Jenderal Soeharto. Sebuah kudeta militer pun dirancang. CIA bekerja sama dengan elit militer Indonesia yang pro neo-imperialisme dan dengan pejabat tinggi pemerintahan yang berseberangan dengan Soekarno. Pertama-tama, mereka merekrut dan melatih perwira-perwira Diponegoro, yakni tentara-tentara yang belum memiliki bintang di bawah komando Soeharto. Tentara-tentara ini kemudian dilatih untuk membentuk pasukan Cakrabirawa. Pasukan inilah yang nantinya akan menculik para jenderal untuk dibunuh di lubang buaya. Peristiwa inilah yang disebut sebagai kudeta militer. Tapi, menurut sejarawan asing John Rosa yang meneliti peristiwa ini, kudeta ini memang dirancang supaya gagal. Atas terjadinya kudeta ini, PKI difitnah sebagai dalang di baliknya. Kudeta ini sekarang terkenal sebagai peristiwa G30 SPKI. Tak hanya difitnah sebagai dalang kudeta, PKI juga difitnah telah melakukan penyiksaan kepada para jenderal. Mulai dari matanya dicongkel, kulit diiris-iris pakai silet, disiksa pakai pukulan dan tendangan, dan dipotong kemaluannya. Padahal, menurut hasil otopsi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, penyiksaan seperti itu tidak ditemukan di tubuh para jenderal. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi, penumpasan terhadap seluruh anggota dan simpatisan PKI pun terjadi di bawah komando Soeharto. Menurut investigasi sejarawan dan penulis lain, yakni Max Lane, tercatat bahwa setidaknya ada 500.000 hingga 2 juta orang yang teridentifikasi sebagai anggota dan simpatisan PKI dibunuh pada saat itu. Kebanyakan mereka dibunuh dengan cara yang mengerikan. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang perutnya diiris kemudian isinya dikeluarkan, ada yang diseret menggunakan truk di atas aspal. Mayatnya juga banyak yang dibuang begitu saja ke sungai. Ini adalah bagian dari kampanye teror. Bagi yang tertangkap tapi tidak dibunuh, ratusan ribu orang dipenjara dalam rumah-rumah penyekap. Sedangkan bagi yang terhindar dari hukuman, puluhan ribu orang dipecat dari pekerjaannya sebagai polisi, tentara, dan pegawai negeri sipil. Akibat dari kudeta gagal ini pula lah, Soeharto bisa mendapatkan kedudukannya sebagai presiden menggantikan Presiden Soekarno. Begitu
Begitu Soeharto menjabat sebagai presiden, tak menunggu lama, PEPRA kemudian diadakan di Papua. PEPRA ini adalah program penentuan pendapat rakyat yang memang harus dilaksanakan oleh Indonesia sesuai janji mereka di depan PBB dulu saat penyerahan Papua ke tangan Indonesia. Dalam program ini, Papua harus menentukan mau merdeka sendiri atau mau ikut Indonesia. Singkat cerita, PEPRA pun dilaksanakan, tapi tentunya atas intimidasi Indonesia di bawah rezim Soeharto. Papua bagaimanapun juga harus ikut Indonesia. Bagi yang tidak mau ikut akan dianggap sebagai gerakan separatisme dan mereka akan ditumpas oleh militer. MR Siregar mencatat, setidaknya ada 200.000 orang Papua yang disembelih oleh militer Indonesia untuk mempertahankan hasil dari PEPRA ini. Hasil dari PEPRA sudah jelas, Papua akhirnya ikut dengan Indonesia. Dan semenjak saat itu, bagi-bagi sumber daya alam Indonesia kepada perusahaan kapitalis asing dimulai. Tidak hanya bagi-bagi sumber daya alam Indonesia, rezim Soeharto juga membagi-bagikan buruh Indonesia kepada perusahaan kapitalis asing dengan harga yang sangat murah. Freeport pun berhasil mendapatkan Papua di bawah rezim Soeharto. Menurut catatan seorang jurnalis Amerika, Andre Vlček, seperti yang dikutip dalam buku Freeport, Fakta-Fakta yang Disembunyikan, Andre pun mencatat, Soeharto menerima miliaran dolar dari Freeport atas itu semua. Untuk seterusnya, Freeport diperbolehkan membangun bisnis tambangnya di Papua, dan Indonesia hanya mendapatkan 9% saham saja dari sini. Sisa keuntungan diambil semua oleh Freeport. Gunung emas di Papua dikeruk besar-besaran, tapi Indonesia cuma dapat secuprit, sampai akhirnya rezim Jokowi berhasil membeli 51% sahamnya. Sampai sekarang, PKI telah menjadi organisasi yang sangat terlarang di Indonesia. PKI diceritakan dalam sejarah sebagai partai yang berisi golongan orang-orang tak bertuhan yang sangat kejam. Seluruh catatan sejarah dalam negeri mengatakan, PKI adalah partai yang kejam dan anggotanya layak untuk dibunuh. Propaganda ini terus ada selama masa Orde Baru. Tak kurang berapa buku yang telah diterbitkan untuk menakut-nakuti Indonesia tentang PKI. PKI dicitrakan sebagai partai yang mengerikan, jahat, dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Saking hebatnya propaganda ini, sampai sekarang pun banyak orang yang langsung kejang-kejang penuh kemarahan jika mereka mendengar kata PKI. Sebenarnya mereka mau marah sama siapa sih? Wong PKI saja sudah nggak ada kok, dan PKI sudah benar-benar musnah. Pengetahuan seperti ini tak akan kalian temukan dalam buku-buku sejarah yang ada di Indonesia, terutama yang diterbitkan selama masa Orde Baru. Karena sejarah yang dibuat pada zaman Orde Baru semuanya mendiskreditkan PKI. Mirisnya, justru sejarawan dan jurnalis-jurnalis asing yang melakukan investigasi terhadap peristiwa ini. Apakah ini pertanda betapa minimnya pengetahuan sejarah kita? Sampai-sampai harus jurnalis dan sejarawan asing yang melakukan investigasi dan pelacakan atas peristiwa bersejarah kita. Sekarang, PKI sudah punah. Sudah waktunya kita move on. Kalau kalian bilang ideologi PKI itu masih bertahan, sebenarnya itu ideologi yang mana? Ideologi yang penghapusan kelas sosial? Atau ideologi yang tidak bertuhan? Jika kalian bilang ideologi PKI adalah ideologi yang tidak bertuhan seperti yang diceritakan sejak zaman Orde Baru, kenapa kalian tidak tumpas saja orang-orang ateis yang ada di Indonesia? Kan banyak tuh sekarang orang-orang ateis yang tidak bertuhan dan mereka bangga dengan keateisan mereka. Kenapa mereka nggak kalian sebut PKI juga? Kalau kalian bilang partainya sudah bubar tapi ideologinya masih ada, kalian harusnya cek bahwa pemerintah sudah melarang berkembangnya paham komunisme atau Marxisme atau Leninisme. Dan ini diatur dalam TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tahun 1966. PKI sudah tidak ada. Ideologinya juga dilarang secara hukum. Kalau sekarang banyak orang yang takut ideologinya PKI bangkit lagi, sebenarnya ideologi yang mana ya? Padahal di Kamus Besar Bahasa Indonesia saja, ideologi komunisme sangat berbeda dengan yang sekarang digaungkan oleh orang-orang yang takut PKI akan bangkit kembali.